Dulu, dia dianggap simbol keberanian, sekaligus kontroversi terbesar di negeri ini. Dihujat, dijatuhkan, bahkan masuk penjara. Tapi hari ini, nama Ahok kembali ramai diperbincangkan. Apakah ini pertanda sebuah comeback politik paling mengejutkan di Indonesia? Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena cerita ini bukan sekadar tentang politik, tapi jatuh bangun, keberanian, dan harga yang harus dibayar seseorang demi idealisme. Sejarah politik Indonesia selalu penuh drama. Ada tokoh yang diangkat tinggi-tinggi oleh rakyat hanya untuk dijatuhkan sedalam-dalamnya. Ada pula yang, meski dicaci dan ditolak, kembali tampil sebagai pemain utama. Di antara semua nama itu ada satu yang paling membelah opini publik, Basuki Cahayapurnama atau yang lebih dikenal sebagai Ahok. Bagi sebagian orang, ia adalah simbol pemimpin ideal, transparan, berani melawan korupsi, bekerja tanpa basa-basi. Bagi yang lain, ia sosok yang arogan, kasar, bahkan penuh kontroversi. Satu hal tak bisa dipungkiri, Ahok adalah fenomena. Perjalanan politiknya merefleksikan wajah demokrasi Indonesia, penuh cinta dan benci, penuh harapan, namun sekaligus syarat ketegangan. Dan kini, ketika kabar soal kemungkinan comeback politiknya kembali ramai, banyak yang bertanya, apakah Indonesia siap memberi kesempatan kedua? Kalau kamu percaya setiap orang pantas kesempatan kedua, klik like sekarang. Saat Jokowi mulai naik daun di Jakarta, ada sosok yang selalu berjalan di sampingnya. Lebih keras, lebih lantang, lebih tajam. Basuki Cahayapurnama, yang kemudian dikenal sebagai Ahok. Warga Jakarta saat itu haus akan perubahan. Mereka lelah dengan birokrasi yang lamban dan aroma korupsi yang seolah menjadi bagian dari keseharian. Kehadiran Jokowi dan Ahok terasa seperti angin segar. Dua pemimpin yang tak segan menabrak kebiasaan. Ketika Jokowi melangkah ke istana, Ahok naik menggantikan. Di balai kota, gaya kepemimpinannya tak biasa. Belak-belakan, tanpa basa-basi, tak segan menegur pejabat bahkan di depan kamera. Rakyat kecil melihat sesuatu yang baru. Ada yang marah karena diperlakukan tidak adil, dan kini ada pemimpin yang tampak benar-benar marah karena ketidakadilan itu. Program bantuan untuk pendidikan dan kesehatan menguat. Pelayanan publik dipercepat, dan transparansi anggaran mulai jadi perhatian nyata. Popularitasnya melejit. Bagi sebagian, Ahok adalah simbol harapan. Bagi sebagian lain, gaya kerasnya jadi sumber masalah. Dia bukan politisi biasa. Dia menjadi wajah perubahan yang menyentak. Namun sejarah punya cara sendiri untuk menguji setiap tokoh. Tahun 2016 menghadirkan titik balik yang tak terduga. Dalam sebuah kunjungan ke Kepulauan Seribu, sebuah pidato singkat terekam dan disebar ke seluruh negeri. Rekaman itu memicu gelombang reaksi. Beberapa melihatnya sebagai salah kutip, lainnya melihatnya sebagai penghinaan yang tak bisa dibiarkan. Jakarta mendidih, jalan-jalan dipenuhi lautan massa, aksi 411, lalu 212, demonstrasi besar yang mengubah wajah kota. Media menyiarkan setiap detik, opini publik terbelah, dan Ahok yang tadinya berdiri gagah sebagai gubernur populer, tiba-tiba duduk di kursi terdakwa. Sidang demi sidang bergulir di hadapan jutaan pasang mata. Hingga pada akhirnya, palu hakim diketok 2 tahun penjara. Bagi pendukungnya, itu adalah kejatuhan paling pahit, simbol harapan yang berubah menjadi luka publik. Kalau menurutmu, Ahok saat itu benar-benar salah atau justru korban permainan politik? Jadi kalau Anda tanya saya jadi presiden, saya hari ini jadi presiden juga saya tahu apa yang saya mesti kerjakan. Karena saya udah kenyang dari DPRD tingkat 2, dari pengusaha, DPRD tingkat 2, bupati. Bupati itu paling, kalau kerja benar, paling ngerti tuh soal daerah seperti apa. Sampai hari ini portofolio saya lengkap sampai ke BUMN. Saya pernah legislatif, pernah eksekutif. Kalau saya hari ini jadi saya tahu apa yang saya mesti kerjakan. Ya Anda nggak usah khawatir. Pemimpin jangan hanya berpikir tentang pendapat. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang begitu menarik teman-teman. Nah teman-teman, di dalam hal ini bagaimana ketika kira-kira Ahok nanti menjadi wapres ya untuk Indonesia atau Presiden Republik Indonesia untuk kedepannya, bagaimana pendapat teman-teman semua? Nah, kita sudah melihat
ya bagaimana kolaborasi antara KDM dan juga Ahok ini sangat cocok sekali teman-teman ketika mereka menjadi seorang sepasang ya untuk menjadi pemimpin negara ini nanti ke depannya. Nah, tentu dalam hal ini teman-teman, kalau kita melihat bagaimana ya reaksi dari netizen semuanya ketika ini disampaikan. Nah, dikatakan bahwa Ahok ya dan KDM nomor 2 untuk paket komplit. Disampaikan lagi di sini teman-teman, Ahok cocok jadi RI, ya pasti rakyat makmur sejahtera, tidak ada orang miskin di Indonesia karena tidak berani yang korupsi, negara pasti jaya, jujur dan bisa mengayomi rakyat. Indonesia pasti makmur rakyatnya, ya 1000 juta pasti ada perubahan yang bisa dirasakan. Amin, amin, amin. Dikatakan di sini bahwa Ahok dan Dedi figurnya pas untuk pimpin negara ini. Ahok sangat setuju bila Ahok berpasangan dengan Kang Dedi KDM. Nah, artinya teman-teman banyak sekali yang menginginkan untuk kedepannya ya Ahok ini ya dan juga KDM untuk menjadi pasangan, untuk menjadi pemimpin di negara ini. Nah, bagaimana kira-kira tanggapan dari netizen Indonesia? Nah, di sini kita membacakan teman-teman. Dikatakan di sini bahwa saya setuju dengan program KDM dan Bapak Basuki Cahayapurnama sangat maju, tak gentar membela yang benar. Amin ya. Dikatakan bahwa terima kasih cinta semesta tanpa batas. Ya, disampaikan di sini bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia butuh pemimpin yang merubah negara ini. Artinya teman-teman bahwa ya kalau kita melihat kualitas dari pekerjaan mereka berdua ini sangat-sangat luar biasa teman-teman, yang dimana ya kita juga melihat kinerja dari Ahok sejak dia menjadi gubernur DKI teman-teman, dan juga ya KD kita melihat juga kinerjanya sampai saat ini gubernur Jawa teman-teman, ya sangat-sangat luar biasa sekali, dan juga masyarakatnya tentram dan bahagia, merasa nyaman. Nah, tentu teman-teman pasti juga rakyat Indonesia yang membutuhkan sosok seperti orang seperti ini. Ya karena kenapa? Karena ya bisa menciptakan suasana yang damai dan juga nyaman lingkungan teman-teman, karena mereka yang menjaga salah satunya adalah lingkungan, kebersihan lingkungan, dan juga bagaimana ya untuk kerapian dari lingkungan tersebut teman-teman, dan program-program lainnya. Nah, tentu dalam hal ini teman-teman kalau kita melihat, maka berdua sosok pribadi ini sangat cocok ketika mereka bersanding untuk menjadi pemimpin bangsa ini untuk kedepannya. Nah, teman-teman banyak sekali di sini dukungan yang mendoakan dan juga bahkan yang memberikan support ya supaya KDM dan juga si Ahok ini bersatu teman-teman untuk membangun Indonesia emas ini. Nah, kalau kita melihat sosok dari Ahok ini dia adalah orang pemberani teman-teman, dan juga ya orang jujur, dan memang juga menciptakan suasana yang baik ya untuk Indonesia. Ya, sudah kita melihat teman-teman bagaimana kualitas dan juga kinerja mereka masing-masing. Nah, tentu teman-teman banyak sekali yang setuju dalam hal ini, karena ya dari sejauh kinerja mereka tidak ada yang gagal teman-teman. Ya pasti ini yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia dengan kemajuan, perubahan, bahkan masyarakat tidak merasakan kepedihan, bahkan miskin, tapi mereka memperhatikan setiap rakyat Indonesia yang masih jerih payah, yang masih susah, dan juga masih dalam keadaan tidak baik-baik saja. Nah, ini teman-teman sosok pribadi inilah yang masyarakat Indonesia ya butuhkan, rindukan ya pribadi seperti Ahok ini dan juga KDM yang sejauh ini terlihat kualitas dari kinerja mereka menjalankan sangat-sangat bagus sekali teman-teman. Nah, teman-teman di dalam hal ini
Ya, silakan juga teman-teman memberikan tanggapan dan bagaimana komentar kalian, bagaimana juga kalian menanggapi cuplikan video ini. Ya, jangan lupa di komen, di like, dan juga di subscribe teman-teman. Sampai ketemu di channel selanjutnya.